Selamat berjumpa kembali peserta didik kelas 11 SMA, MA dan paket C di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung kembali di saluran PKBM Virtual News. Kali ini, saya akan memaparkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, mata pelajaran ekonomi. Fase F, kelas 11 SMA, MA, dan paket C. Berikut elemen capaian pembelajaran. 1. Pemahaman konsep. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase ini, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan berbagai konsep dasar ekonomi. Peserta didik memahami peranan akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan keuangan dan ekonomi. Peserta didik mengidentifikasi berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar serta mampu menjelaskan dampak dari permasalahan ekonomi yang sedang terjadi berdasarkan konsep yang sudah dipelajari. Konsep-konsep yang diharapkan dipahami peserta didik pada fase ini yaitu badan usaha dalam konteks perekonomian di Indonesia, BUMN, BUMS, BUMD, koperasi, dan manajemen badan usaha, akuntansi keuangan dasar dalam konteks penerapannya pada salah satu bentuk badan usaha di Indonesia, transaksi bisnis perusahaan, persamaan dasar akuntansi, dan siklus akuntansi, pendapatan nasional dalam konteks mengidentifikasi masalah kesenjangan ekonomi serta solusi untuk mengatasinya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan dalam konteks mengidentifikasi berbagai masalah pengangguran dan pengupahan serta solusi untuk mengatasinya. Lingkup materi, A. Badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Tujuan pembelajaran, A1. Menjelaskan bentuk dan jenis badan usaha. A2. Memberi contoh badan usaha di lingkungan sekitar. A3. Menganalisis peran badan usaha. A4. Mengidentifikasi fungsi dan bidang manajemen. Alur tujuan pembelajaran, 1. Menjelaskan bentuk dan jenis badan usaha. 2. Memberi contoh badan usaha di lingkungan sekitar. 3. Menganalisis peran badan usaha di lingkungan sekitar. 4. Mengidentifikasi fungsi dan bidang manajemen. B. Akuntansi keuangan dasar. Tujuan pembelajaran, B1. Memahami konsep dasar-dasar akuntansi. B2. Menganalisis transaksi keuangan. B3. Menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Alur tujuan pembelajaran, 1. Memahami konsep dasar-dasar akuntansi. 2. Menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. 3. Menyusun laporan keuangan perusahaan jasa sesuai siklus akuntansi. C. Pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran, C1. Mendeskripsikan berbagai macam konsep pendapatan nasional. C2. Menghitung pendapatan nasional dalam berbagai konsep. C3. Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, pengeluaran dan produksi. C4. Mengidentifikasi masalah ketimpangan pendapatan nasional. C5. Memberikan solusi untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi. Alur tujuan pembelajaran, 1. Mendeskripsikan berbagai macam konsep pendapatan nasional. 2. Menghitung pendapatan nasional dalam berbagai konsep. 3. Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, pengeluaran dan produksi. 4. Mengidentifikasi masalah ketimpangan pendapatan nasional. 5. Membuat rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan nasional. D. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajaran, D1. Menguraikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. D2. Membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara lain. Alur tujuan pembelajaran, 1. Menguraikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. 2. Membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara lain. E. Ketenagakerjaan dan pengangguran. Tujuan pembelajaran, E1. Menjelaskan konsep ketenagakerjaan. E2. Menyajikan hasil pengamatan tentang fenomena pengangguran dan cara mengatasinya. E3. Mengidentifikasi masalah upah di Indonesia. E4. Menguraikan solusi untuk mengatasi masalah upah. Alur tujuan pembelajaran, 1. Menjelaskan konsep ketenagakerjaan. 2. Menyajikan hasil pengamatan tentang fenomena pengangguran dan cara mengatasinya. 3. Mengidentifikasi masalah upah di Indonesia. 4. Menguraikan solusi untuk mengatasi masalah upah. F. Indeks harga dan inflasi. Tujuan pembelajaran, F1.
memahami konsep permintaan dan penawaran uang. F2. Mendeskripsikan berbagai macam indeks harga. F3. Menghitung indeks harga. F4. Menghitung inflasi. F5. Menjelaskan konsep pasar uang dan ekonomi digital. Alur tujuan pembelajaran. 1. Memahami konsep permintaan uang dan penawaran uang. 2. Mendeskripsikan berbagai macam indeks harga. 3. Menghitung indeks harga. 4. Menghitung inflasi. 5. Membuat kesimpulan tentang indeks harga dan inflasi sesuai kondisi ekonomi terkini. 6. Menjelaskan konsep pasar uang dan ekonomi digital. 2. Keterampilan proses. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase ini, peserta didik mampu melakukan kegiatan penelitian sederhana dengan menggunakan teknik atau metode yang sesuai untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengorganisasikan informasi, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan hasil penelitian mengenai berbagai fenomena ekonomi berdasarkan konsep-konsep ekonomi. Tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi masalah ketimpangan pendapatan nasional. 2. Memberikan solusi untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi. 3. Menyajikan hasil pengamatan tentang fenomena pengangguran dan cara mengatasinya. 4. Mengidentifikasi masalah upah di Indonesia dan solusi untuk mengatasi masalah upah. Demikian saya sampaikan alur tujuan pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Fase F, kelas 11 SMA, MA, dan paket C. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.